Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan ulas satu game dari Magnus Carlsen, yang mungkin game ini merupakan salah satu game terbaik yang dimainkan Magnus Carlsen sepanjang tahun 2020 ini. Partai ini dimainkannya saat berhadapan dengan Daniil Dubov di turnamen Chess Apple Master bulan Juni lalu. Turnamen online yang digelar di chess24.com yang merupakan salah satu rangkaian dari turnamen Magnus Carlsen Chess Tour 2020. Partai ini adalah game kedua yang mereka mainkan di turnamen ini setelah di game pertama Magnus Carlsen kalah saat pegang putih. Game ini adalah permainan rapid kawan-kawan dengan kontrol waktu 15 menit plus 10 detik. Kali ini Magnus Carlsen memegang hitam, Daniil Dubov memegang putih. Dubov mengawali permainan dengan pion D4. Kuda F6 balas Magnus Carlsen, kuda F3, pion D5, pion C4 Queen's Gambit, dan pion C6 Queen's Gambit decline atau gambit menteri ditolak, dan kita dapati di sini Magnus Carlsen bermain dengan Slav defense. Kuda C3, pion E6, Magnus Carlsen mentransposisi pertahanannya menjadi semi Slav defense. Pion G3 berniat Fianchetto gajah di petak G2, kuda B ke D7, gajah G2, gajah hitam ke E7, dan kedua pemain di langkah ke-7 ini kawan melakukan rokade pendek. Pion B3 lanjut Dubov, pion B6 balas Magnus Carlsen, membuka ruang bagi gajahnya kawan-kawan untuk berkembang di langkah-langkah berikutnya. Sekaligus langkah pion ke B7 ini untuk menghadang pergerakan pion putih di lajur C ini. Di sini di langkah ke-9 ini Daniil Dubov melangkahkan betengnya ke E1. Sebetulnya langkah terbaik bagi putih di langkah ke-9-nya ini kawan-kawan bisa melangkahkan gajahnya ke B2 ataupun melangkahkan menterinya ke C2. Dua langkah ini merupakan langkah yang cukup kuat bagi putih di langkah ke-9-nya. Tapi di sini di langkah ke-9-nya ini Daniil Dubov memainkan betengnya ke E1, berniat untuk mendorong pionnya maju ke petak E4 dan bertarung di petak pusat. Tapi Daniil Dubov sudah tidak punya waktu lagi untuk mendorong pionnya maju ke E4, karena setelah gajah ke petak A6, Magnus Carlsen mengincar pion C4. Pion ini mendapatkan dua ancaman dari pion hitam serta perwira hitam. Daniil Dubov membackup pionnya dengan kuda ke D2, sekaligus membuka diagonal panjang bagi gajahnya untuk mengincar beteng di petak A8. Magnus Carlsen pun menggeser betengnya ke petak C8, menghindari ancaman dari gajah di langkah-langkah berikutnya, dan untuk memperkuat posisi permainannya di lajur C. Daniil Dubov melanjutkan langkahnya dengan gajah ke C2. Pion C4 lanjut Magnus Carlsen langsung menantang pion pusat putih. Pion D pukul pion C5 dipukul balik dengan kuda, dan pion B4 lanjut Daniil Dubov mengancam kuda. Kuda hitam pun lompat ke C4, dan di sini terjadi pertukaran kuda dipukul balik dengan pion hitam. Mungkin keputusan Magnus Carlsen untuk memukul kuda putih menggunakan pion ini terlihat langkah yang cukup aneh kawan-kawan, karena Magnus Carlsen mempunyai pion yang bertumpuk di lajur E ini. Tapi keputusan Magnus Carlsen untuk memukul balik kuda putih menggunakan pion ini yaitu bertujuan untuk membuka lajur D kawan-kawan. Permainan dilanjutkan Daniil Dubov dengan pion B5 mengancam gajah, gajah mundur ke B7, dan pion E3 lanjut Daniil Dubov menghadang pion hitam. Dengan mendorong pionnya maju ke petak E3 kawan-kawan, Daniil Dubov menciptakan petak lemah di petak D3 ini, yang tentu saja di langkah berikutnya akan diisi oleh menteri hitam. Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya dengan gajah ke B4 mengincar kuda, di backup dengan beteng. Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke petak lemah petak D3. Spot yang cukup bagus kawan-kawan bagi menteri hitam petak D3 ini untuk memberikan tekanan pada pion C4, kuda D2, dan beteng di E2 ini. Tentu saja jika kuda melangkah ke petak yang lain, mungkin ke petak B3,
menteri bisa pukul pion yang ada di C4 ini. Di sini Daniel Dubov merespon langkah dari Magnus Carlsen ini dengan menggeser betengnya ke B1, mempersiapkan taktik X-ray bagi gajah hitam setelah gajah putih pukul kuda. Tentu ini adalah ancaman yang cukup serius. Magnus Carlsen pun menggeser gajahnya ke C3, menghindari X-rayan dari beteng putih untuk menantang pertukaran gajah petak gelap. Tantangan ditolak oleh Daniel Dubov, lebih memilih melangkahkan gajahnya ke A3 untuk mengincar beteng hitam. Ini adalah langkah yang lemah kawan-kawan, atau bisa dibilang langkah blunder dari Daniel Dubov ini. Langkah terbaik bagi putih di posisi ini adalah menerima tantangan gajah pukul gajah. Setelah menteri pukul gajah, putih bisa melanjutkan langkahnya dengan melangkahkan betengnya ke petak C1 untuk mengancam menteri, ataupun melangkahkan betengnya naik ke B3. Tapi Daniel Dubov melakukan kesalahan yang cukup fatal, melangkahkan gajahnya ke A3. Simpel bagi Magnus Carlsen menggeser betengnya ke petak D8, memberi tambahan tekanan bagi kuda di petak D2 ini. Daniel Dubov mengantisipasi ancaman dari hitam ini, beteng naik ke B3. Menteri pukul pion C4, menteri putih ke E3 menghindari pakuan dari beteng hitam, tapi kembali mendapatkan pakuan dari gajah hitam. Kita sudah di langkah ke-21 kawan-kawan. Di sini Daniel Dubov mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Magnus Carlsen. Menterinya tidak dapat berkutik sama sekali. Bisa saja kawan-kawan di posisi ini putih bisa melakukan pertukaran menteri dengan kuda pukul menteri hitam. Dan beteng hitam pun pukul menteri putih skak, ditutup dengan gajah di F1. Di sini hitam bisa melanjutkan dengan beteng pukul kuda ataupun melangkahkan gajahnya ke D5. Dan dengan variasi ini pun hitam akan tetap unggul. Walaupun permainan dilanjutkan mungkin beteng putih pukul gajah, gajah pukul kuda, beteng putih ke C2, beteng pukul gajah putih skak, raja ke G2, kuda hitam lompat ke G4, memberikan tekanan pada pion F2, beteng putih pukul gajah, beteng hitam pukul pion F2 skak, beteng pukul beteng, kuda pukul pion E3 skak, raja ke H3, dan beteng hitam pukul beteng putih. Walau terlihat komposisi perwira masih cukup seimbang, tapi hitam unggul dengan 3 pion. Dapat dipastikan kawan-kawan dengan variasi ini hitam akan menang. Tapi di posisi ini kawan-kawan, Daniel Dubov tidak melakukan pertukaran dengan kuda pukul menteri, menggeser menterinya ke E1 dan bersiap untuk melakukan pertukaran menteri. Dan Magnus Carlsen pun melangkahkan menterinya ke petak D5 menghindari ancaman dari kuda putih ini. Dan Daniel Dubov melangkahkan gajahnya ke B4 untuk memberikan dukungan bagi kudanya di petak D2 ini. Kita sudah di langkah ke-22 kawan-kawan. Disinilah momen-momen kritis permainan ini. Terlihat langkah gajah ke petak B4 ini terlihat cukup kuat untuk mendukung atau mensupport kudanya di petak D2. Tapi langkah gajah B4 ini tidak cukup untuk menghentikan tekanan dari Magnus Carlsen. Jika kawan-kawan tertarik untuk menebak langkah berikutnya dari Magnus Carlsen ini, silakan pause video ini untuk beberapa detik. Temukan langkah kemenangan dari Magnus Carlsen. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah kemenangan dari Magnus Carlsen di langkah ke-22-nya ini? Di langkah ke-22-nya ini, Magnus Carlsen membuat pengorbanan yang mengejutkan dengan menteri pukul beteng. Jika di sini kuda pukul menteri, gajah akan pukul menteri hitam. Setelah gajah putih pukul gajah hitam, maka hitam akan menang kualitas perwira dan unggul 1 pion atas putih. Dan di posisi langkah ke-22 ini kawan-kawan, Magnus Carlsen pun unggul dalam hal waktu. Daniel Dubov hanya mempunyai beberapa detik di sisa permainannya. Di sini Daniel Dubov pun memutuskan untuk pukul menteri dengan pion. Magnus Carlsen melanjutkan gajah pukul gajah,
Daniil Dubov melanjutkan permainannya dengan gajah ke F1. Lihatlah kan posisi para perwira putih ini. Di sini Daniil Dubov sudah tidak mempunyai langkah yang kuat. Posisinya sangat terjepit oleh tekanan-tekanan para perwira hitam. Di sini bisa kita sebut Daniil Dubov kena taktik Zugzwang dari Magnus Carlsen, di mana setiap langkah yang akan dibuat akan memberikan keuntungan bagi Magnus Carlsen. Magnus Carlsen melanjutkan permainannya dengan memainkan pion A5. Ini adalah langkah menunggu kawan-kawan dari Magnus Carlsen, menunggu langkah-langkah berikutnya dari Daniil Dubov. Di sini putih tidak akan berani untuk pukul pion hitam menggunakan end passen karena akan memberikan kesempatan bagi gajah hitam untuk menambah tekanan bagi putih. Daniil Dubov pun menggeser menterinya ke D1, tidak berani meninggalkan kudanya. Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion H6. Di langkah ke-25 ini kawan-kawan, Daniil Dubov tidak meneruskan langkahnya. Dia memutuskan untuk menyerah di langkah ke-25 ini. Jika menterinya meninggalkan dua peta ini, pastinya dia akan kehilangan kuda. Dengan perbedaan materi yang ada, tentunya tidak mungkin bagi Daniil Dubov mengalahkan Magnus Carlsen, apalagi di sisa-sisa detik yang dia punya. Dan itulah kawan-kawan permainan cantik yang ditunjukkan oleh Magnus Carlsen dengan taktik pengorbanan menteri dan taktik Zugzwang yang mengunci pergerakan menteri Daniil Dubov, memberikan kemenangan di langkah ke-25. Semoga video atau permainan Magnus Carlsen tadi memberikan hiburan kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.